Puji Tuhan atas kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Fiona Tandidio yang menguatkan iman kita semua. Saat ini kita masuk dalam sesi doa. Kami kembali mengundang pemirsa sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Pendeta Firon Tando, Gembala Jemaat Sarawako, Daerah Misi, Luwu, Tanah Toraja, akan membagikan ayat pengharapan kepada setiap permohonan doa yang akan dibacakan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Pendeta, saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dan mohon nanti Pendeta berikan ayat kekuatan untuk permohonan-permohonan doa tersebut. Permohonan doa dari Saudari Sherly Mailani. Selamat pagi, selamat beribadah dari Ibu Selvi Lauseli. Bapak Ibu tolong berdoa buat anak saya Lydia Natalia biar rencana pernikahan cepat terlaksana. Berdoa juga buat anak saya Yongki, dan Sherly, juga buat saya dan suami saya yang sakit-sakitan. Semoga Tuhan memberkati semua, sehat-sehat dan selalu diberkati. Dari Saudari Revi, minta didoakan saat ini anak saya Giselda Gracelina dirawat inap karena sakit, semoga kembali pulih. Dari Ibu Muna dari Nusa Tenggara Timur, thanks Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mohon dukungan doa buat anak Victor yang lagi goncang kerjaannya karena tidak tercapai target sehingga mau diberhentikan. Dari Ibu Napitupulu, bantu doakan pergumulan kami. Dan dari Ibu Selviana Jayapura, sahabat doa HCI, mohon dukungan doa buat suami agar bisa semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya bila dua orang sepakat meminta hal yang sama, Tuhan menjawab. Baik Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya Pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semua. Sebagai ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, namun saya tidak akan baca keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya mau menceritakan kisah dari bagian firman Tuhan ini, bahwa dalam perumpamaan ini Yesus menekankan bahwa kita perlu berdoa setiap saat. Berdoa setiap saat adalah merupakan hal yang penting bagi umat-umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana di dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan. Namun hakim membantu atau menolong ibu janda ini. Namun oleh karena ibu janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim ini, sehingga akhirnya hakim yang lalim ini mengatakan bahwa daripada saya disusahkan, lebih baik saya menolong dia. Dan itulah yang terjadi, sehingga Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat 7 katakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa doa adalah merupakan napas hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita tidak berdoa, itu sama dengan tidak bernapas atau mati. Ya. Rohani kita mati ketika kita berdoa. Jadi Yesus mau menekankan di sini bahwa doa adalah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap kondisi atau situasi apapun itu, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ya.
baik kita berjalan, atau mungkin sementara beraktivitas, atau sementara santai-santai, kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan, dan itu adalah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan, sama dengan kita tidak bernapas. Kalau tidak bernapas, artinya sudah mati, ya. Dan kalau kita tidak berdoa, walaupun kita masih hidup, tetapi rohani kita mati. Jadi itulah sebabnya doa yang dilayangkan setiap saat kepada Tuhan, mungkin posisi kita sementara dalam berjalan, atau sementara santai, atau sementara melakukan aktivitas yang lain, tetapi hati kita selalu terhubung kepada Tuhan. Dan dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan, kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian yang sudah dialami oleh Ibu Fiona tadi, dan ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Jadi hal yang penting di dalam kehidupan kita adalah mari kita terus terhubung dengan Tuhan di dalam doa setiap saat. Apakah kita tutup mata atau buka mata, yang penting hati kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Intinya bahwa kita jangan pernah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kiranya melalui renungan singkat ini boleh menguatkan kita semua, dan apapun pergumulan kita, kita yakin Tuhan akan menolong, membantu kita, sehingga selalu ada jawaban yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas ayat penguatan yang telah diberikan. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk ke Hope Channel. Dari Saudara Stefanus Rato Ojor, Shalom, saya mau minta didoakan penyakit saya yang saya derita. Terima kasih. Dari Ibu Muna dari NTT, Shalom, mohon dukungan doa terus untuk saya dan keluarga. Dan dari Saudara Siren, tolong doakan saya lagi tidak sehat. Dari Ibu Kristina Intohalo dari Nusa Tenggara Timur, mohon maaf, tolong dukungan doa buat saya yang selalu susah tidur dan sudah sering ke dokter, tapi kalau pas kumatnya bisa tidak tidur sampai 2 minggu. Dan dari Michael Palembang, saya Pendeta Michael Joshua Manawan mau minta didoakan. Dan yang pertama yaitu tolong didoakan saya agar bisa mengikuti wisuda S2 Magister Filsafat saya di UNAI tahun depan. Saya bersyukur jurnal saya sudah dipublish. Tolong doakan rencana saya menikah tahun depan. Tolong didoakan rencana saya tahun depan untuk bekerja di ladang sebagai seorang pendeta. Tolong didoakan 5 peserta murid SD Advent Ratna Palembang yang akan mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab mewakili Advent di SD Saverius Palembang pada hari Jumat 7 Oktober 2022 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Pendeta, saya persilakan untuk memberikan ayat penguatan untuk dipersilakan Pendeta. Baik, sekali lagi kita kembali untuk memberikan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 21 ayat 2 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, bahwa apapun keinginan kita atau kerinduan kita atau pergumulan kita kepada Tuhan, kita perlu bawa kepada Tuhan, ya. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Banyak orang berdoa, namun doanya itu ya seperti di awan-awan saja, karena tidak dengan sungguh-sungguh, bukan oleh karena kebutuhannya, ya, tetapi keinginannya. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, dan Tuhan akan menjawab.
dalam banyak hal yang kita temukan di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa banyak orang terlalu risau di dalam kehidupannya atau terlalu khawatir dalam hidupnya. Dia lupa bahwa kekhawatiran itu atau kerisauan itu tidak akan menolong atau membantu kita keluar dari masalah. Tetapi masalah kita bisa atasi ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun pergumulan kita, kalau kita bawa di dalam doa dengan sungguh-sungguh, kita yakin bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, maka hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya ini boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah memberikan ayat-ayat penguatan bagi kita semua. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk memberikan penguatan terhadap doa-doa yang sudah masuk ke Hope Channel. Kembali dalam sesi doa kita malam hari ini, kami tetap mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Masih bersama dengan Pendeta Firontando yang akan memberikan ayat firman Tuhan bagi kita. Pendeta, saya akan melanjutkan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dan Pendeta akan memberikan ayat kekuatan untuk permohonan-permohonan doa tersebut. Dari Bapak Medi Manado, tolong doakan anak kami Nafisi Sapta Tambubun yang sekarang ini sementara dirawat di Rumah Sakit Mitra Sehat Minahasa Tenggara Sulut. Dari Ibu Sri Malang, Shalom, selamat sore Hope Channel Indonesia, sahabat doaku. Mohon doanya untukku yang dari hari kemarin, aku sakit, mungkin penyakit tipesku kambuh karena pada hari Sabtu aku membawa barang terlalu berat, dan mulai hari Sabtu itu sampai Senin aku sangat sibuk dan badan terasa capek sekali. Akhirnya sakit, Bapak Pendeta mohon doanya ya buat aku, semoga Tuhan segera memberi pemulihan padaku. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ibu Ana Saribulan Luwu, ucapan syukur kepada Tuhan atas sembuh anak saya Rinaldi Garani yang tinggal jauh dari kami. Dan harapan dalam tindakan Tuhan selalu. Puji syukur saya dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Doakan anak mantu saya dalam keadaan sakit. Juga saudari Fani Saribulan dalam pergumulan sakit lama. Dari saudari Koni Dwi Apriani Jogja, mohon didoakan anak-anak kami Sharon dan Angel agar selalu kuat dalam iman dan selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan Yesus. Dari Ibu Endang Kaleb, doakan saya mau cari kerjaan di Malinau untuk membiayai sekolah kuliah anak-anak saya. Doakan anak saya Dodi Alfat, Rivaldo, Satria, dan Fernando. Doakan supaya kami tetap kuat dalam iman menghadapi dunia ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Setiap rencana kami ke depan, terima kasih. Dari Ibu Yani Wijaya Jakarta, mohon didoakan saya Yani telapak kaki sebelah kiri kalau jalan sakit dan agak bengkak. Terima kasih dan Tuhan berkati. Baik Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat kekuatan bagi peminta doa. Bacaan atau penguatan firman Tuhan saya ambil dari buku Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 16. Firman Tuhan saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meminta kepada Tuhan untuk permohonan-permohonan kita, tentu kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kecenderungan kita selalu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, hal yang penting
sebelum kita menaikkan permohonan doa kita perlu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga permohonan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hal yang penting juga untuk kita bisa lakukan adalah ketika kita berdoa, kita perlu koreksi diri kita. Ya. Seperti tadi, kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga ketika kita sudah diampuni, kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga ayat ini sekali lagi saya bacakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya hal yang kita perlu lakukan adalah mengaku dosa kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita berdoa menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan kiranya memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta atas ayat penguatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan untuk membaca permohonan doa dari Saudara Drinkhouse Tamunan. Selamat malam, permintaan doa. Mohon bantuannya untuk mendoakan istri saya, RD Siregar. Sudah lama menderita sakit stroke. Terima kasih atas doanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dari Saudara Jimmy, Pak Pendeta, mohon didoakan banyak pergumulan yang kami hadapi dan kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan serta kebutuhan kami. Terima kasih, amin. Dari Saudari Dona Simanjuntak, Shalom, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong didoakan kakak Opung Devi yang sedang sakit, ada benjolan di dalam perutnya, supaya cepat sembuh. Sidak Onantuka, terima kasih banyak atas doanya. Dari Saudara Mirna Syahaan, Medan, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doakan Manasi Simanjuntak yang tidak bisa tidur dan lagi sakit mata agar kiranya cepat sembuh. Dan saya sendiri Mirna Syahaan yang akhir-akhir ini nggak bisa meredam emosi sehingga menyebabkan masalah. Terima kasih Hope Channel Indonesia. Dan dari Saudara David Edison, selamat malam. Mohon topang dalam doa pelayanan cabang sekolah sahabat Watur Maatus wilayah Modoinding, kiranya banyak jiwa akan dimenangkan. Baik Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Maaf Pendeta, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Maaf. Oke. Baik, saudara-saudara, kita kembali kepada ayat untuk menguatkan kita semua. Di dalam buku Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kita perlu berdoa dengan tidak berkeputusan. Ingat bahwa doa adalah napas hidup kita. Ya. Jadi, kita perlu berdoa setiap saat kepada Tuhan. Apakah itu di dalam hati kita, atau mungkin kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kita perlu selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak berkeputusan. Ya. Sama dengan yang tadi bahwa doa adalah napas hidup kita. Sehingga ketika kita tidak berdoa,
kita tidak bernapas, dan artinya kita mati rohani. Ya. Jadi, saudara-saudara, ayat ini sangat menguatkan bagi saya secara pribadi, dan tentu juga bagi kita semua, bahwa kita berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Jadi maksudnya orang kudus adalah orang-orang yang menghidupkan kebenaran. Ya. Walaupun kita masih hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, banyak kelemahan, kekurangan kita selalu jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memakaikan kita jubah kebenarannya, sehingga kita bisa benar di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Khususnya kepada para pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang setiap saat dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, tentu banyak berserah kepada Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Ya. Khususnya pendeta-pendeta yang melayani di jemaat, mendoakan umat-umatnya setiap saat. Ya. Apalagi kalau banyak pergumulan di dalam jemaat itu, ya, pendeta adalah merupakan orang-orang yang kudus, yang ditempatkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang-orang atau umat-umatnya, supaya mereka boleh dilindungi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Jadi doa yang tak berkeputusan adalah hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sehingga kita selalu dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih pendeta, kita akan kembali lagi di sesi doa kita. Kami tetap mengajak seluruh pemirsa sekalian untuk dapat berdoa bersama kami dalam sesi doa berikut ini. Jika Anda memiliki permintaan doa dan ucapan syukur, kirimkan ke nomor Hope Channel Indonesia atau melalui kolom komentar sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Pendeta Viron Tandong masih bersama kita untuk memberikan ayat kekuatan bagi pemirsa sekalian. Baik pendeta, saya akan lanjutkan membaca beberapa permohonan doa, nanti pendeta akan memberikan ayat penguatan. Dari saudara Joshua Banjarnahor, Shalom, selamat malam. Tolong doakan kakak kami yang sedang mencari pekerjaan, terima kasih, Tuhan memberkati. Dari saudara Murni, Shalom, selamat malam Hope Channel Indonesia, selamat beribadah Rabu malam. Tolong doakan keluarga saya supaya Tuhan memberkati kesehatan. Terima kasih Hope Channel Indonesia, tetap semangat dalam pelayanan Tuhan. Dari saudari Velsi Ronga, Shalom pendeta, mohon bantu doakan anak saya agar dia setia kepada Tuhan dan rajin baca buku Alkitab. Terima kasih. Dari saudari Ruli Luji, selamat malam dan selamat beribadah, dan tolong doakan keluarga saya supaya setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan dari saudara Evelyn Tenda, tolong doakan saudari Beni Timban dalam keadaan sakit. Baik pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Baik, kita kembali untuk mengikuti ayat penguatan. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Channel Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali untuk membaca firman Tuhan. Saya ambil dalam buku Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa Channel Indonesia dimanapun Anda berada, dalam ayat-ayat ini kita tentu dikuatkan di mana bahwa apapun bentuk doa kita kepada Tuhan, walaupun mungkin kata-kata kita tidak sempurna, tetapi
ketika kita berdoa, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Walaupun doa kita barangkali tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi Tuhan itu mengetahui hati kita. Sehingga Tuhan akan menjawab semua kerinduan-kerinduan kita, doa-doa kita kepadanya. Karena Roh Kudus akan membantu kita menyampaikan permohonan-permohonan kita yang tidak terucapkan sekalipun disampaikan kepada Bapa di surga. Dan Allah yang ada di surga akan menjawab setiap permohonan dan doa kita. Sekalipun itu tidak terucapkan. Tetapi Tuhan yang Maha tahu, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu pergumulan kita, Tuhan akan membantu dan menolong kita. Sehingga di bagian akhir dari ayat ini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa kita semua yang boleh tergabung dalam ibadah malam permintaan doa malam ini, kita adalah orang-orang terpanggil, ya, dan terpilih, ya, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan pada malam ini, lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta atas ayat penguatan yang telah diberikan. Kami mengundang Pendeta Virontando untuk mendoakan semua kesaksian serta permohonan doa dan ucapan syukur yang telah dibacakan. Bagi pemirsa sekalian, jika permohonan doa yang telah Anda kirimkan belum sempat dibacakan, jangan khawatir karena semua permohonan doa telah masuk tetap akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Baik Pendeta, kami persilakan untuk memimpin doa. Mari kita ambil posisi yang terbaik untuk kita berdoa sama-sama dimanapun kita berada pada saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal, pencipta langit dan bumi, penebus dan juru selamat kami, dimuliakanlah nama-Mu atas segala kasih, kemurahan dan berkat-Mu, rahmat-Mu yang besar yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami agungkan dan tinggikan nama-Mu, karena Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini sebelum kami menaikkan permohonan dan doa kami menyadari kami adalah orang berdosa. Oleh sebab itu ampuni kami dari semua kesalahan dosa kami yang kami telah perbuat melawan kehendak Tuhan, baik itu dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, lewat kepikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami, sucikan kami, agar permohonan dan doa kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sendengkanlah kiranya telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab doa-doa kami. Pada malam hari ini, kami telah mendengarkan usulan-usulan doa yang telah dibacakan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu usulan-usulan doa ini. Namun kami yakin sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 bahwa apapun bentuk doa kami mungkin itu tidak sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyampaikannya kepada Bapa di surga melalui Allah Roh Kudus. Sehingga doa-doa kami semuanya akan terakomodasi, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih kemurahan-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya semua usulan-usulan doa, permohonan-permohonan doa yang sudah dibacakan malam ini, biarlah kiranya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memproseskan setiap jawaban doa-doa ini. Sehingga setiap usulan-usulan doa, Tuhan akan jawab sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami selalu terhubung dengan Tuhan di dalam doa-doa kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini, jawablah sesuai kasih kemurahan-Mu.
Hamba-Mu sudah mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Virontando yang telah memimpin sesi doa pada malam ini. Tuhan senantiasa memberkati pendeta dalam tugas dan pelayanan.